Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan bimbingan konseling SMP Negeri 1 Ngriwoyo dengan saya Ibu Nur Ana SPD. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada layanan bimbingan pribadi dengan tema layanan nilai suatu sikap kejujuran. Fungsi layanan yaitu pemahaman. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang nilai suatu sikap kejujuran. Anak-anak, sahabat BK tentunya sudah tahu apa itu yang dinamakan kejujuran. Jujur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulus, tidak culas, dan lurus hati. Dalam praktiknya, jujur terbagi menjadi 3, yaitu jujur dalam berucap, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Jujur dalam niat adalah berniat dengan tulus ikhlas, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Misalnya, dalam memberikan sumbangan, kita harus ikhlas melakukannya. Kita menyumbang karena berniat untuk menyumbang, bukan karena hal-hal lain yang dapat menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Yang kedua, jujur dalam berucap adalah berkata benar dan tepat. Lawan jujur dalam berucap adalah berbohong. Berbohong adalah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Seseorang dilarang untuk berbohong karena bisa menyesatkan dan menyengsarakan orang lain. Orang yang berbohong adalah orang yang lemah, orang yang takut dan memiliki jiwa yang sakit. Kemudian yang ketiga, jujur dalam bertindak adalah melakukan segala tindakan dengan tidak merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Jujur dalam tindakan juga berarti tidak curang, tidak menipu, serta tidak memanipulasi fakta dan data. Dalam bertindak, selain kita harus benar, juga harus tepat. Misalnya, dalam bertindak melawan kejahatan. Bagi kita sebagai warga negara, tindakan yang jujur adalah melaporkan kejahatan kepada pihak kepolisian. Tidak jujur apabila kita main hukum sendiri. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Demikian kata pepatah. Kejujuran membuat orang lain senantiasa percaya kepada kita. Kejujuran juga membuat orang berpikir bahwa kita dapat diandalkan. Teman-teman memandang kita sebagai seorang sahabat. Orang tua melihat kita sebagai anak yang membanggakan. Guru, masyarakat akan mengenal kita sebagai seorang yang berintegritas tinggi dan dapat diandalkan. Ada banyak alasan untuk selalu berkata jujur. Menurut pendapat Pamela S. Belen, melalui buku Pintar Remaja Gaul, mengungkapkan sebagai berikut. 1. Kamu tidak akan terperangkap dalam kebohongan kalau kamu berkata jujur. Yang kedua, berkata jujur berarti tidak ada orang lain yang bakal disalahkan atas perbuatanmu. Yang ketiga, kebenaran selalu merupakan argumen yang paling kuat. Yang keempat, berkata jujur memberimu kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kelima, berkata jujur biasanya tidak akan menjerumuskan ke dalam masalah sedalam
jika kamu berbohong. Yang keenam, berkata jujur pada seseorang adalah tindakan penuh cinta. Yang ketujuh, berbohong menyebabkan stres, lebih berat daripada berkata jujur. Yang kedelapan, berkata jujur membantu orang-orang yang kamu sayang lebih percaya pada hormat kepadamu. Yang kesembilan, berkata jujur membantumu merasa tenang di dalam hati. Berbohong membuat perutmu melintir tidak karuan. Yang kesepuluh, kebohongan adalah sebuah jebakan. Kebenaran bisa membebaskanmu dari jebakan itu dan memungkinkanmu harus melangkah maju dalam hidup. Yang kesebelas, kamu tidak akan pernah menemukan siapa dirimu sebenarnya sampai kamu berani menghadapi kebenaran. Kepada siapa saja kita harus jujur. Anak-anak sahabat BK yang sangat membanggakan, pertama kali harus jujur kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain, dan kepada Tuhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jujur kepada diri sendiri. Adalah suatu sikap memperlakukan diri sendiri dengan baik. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri karena yang membohongi dan yang dibohongi adalah diri sendiri. Yang kedua, jujur kepada orang lain adalah memperlakukan orang lain dengan semestinya. Informasi atau perilaku yang dibuat tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, apalagi demi keuntungan atau kepentingan pribadi. Orang yang selalu jujur kepada orang lain akan dipercaya dan disenangi orang tersebut. Yang ketiga, jujur kepada Tuhan adalah mengakui fakta bahwa Tuhan itu esa dalam segala sifatnya yang agung, seperti Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan lain sebagainya. Dampak sebuah kejujuran ini adalah sebuah keikhlasan dan ketulusan kepada Tuhan dalam segala tindakan kita. Anak-anak sahabat BK, kiat-kiat untuk dapat terus menjaga kejujuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari teman yang jujur dan menghindari teman yang buruk. Yang kedua, mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan yang buruk. Yang ketiga, selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Kemudian yang keempat, selalu mengingat Tuhan. Demikian tentang kejujuran. Tentunya anak-anak sahabat BK sudah memiliki wawasan yang luas tentang kejujuran. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham mengenai kejujuran?